Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamid Al-Kamidi, mahasiswa program tingkat profesi guru dalam jabatan mata pelajaran Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, saya dapat tugas praktek pembelajaran di MTS Mantau Salihin sesuai dengan tugas profesi saya, kinerja pendidikan profesi guru tahun 2021. Ini lampiran yang saya bawa, kemudian formulir yang diajukan untuk profesi guru pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak yang saya muliakan, bahwa pada kesempatan kali ini kita mengawali pembelajaran Quran Hadis. Maka sebelum itu yang lebih lanjut, maka dipimpin doa dulu ketua kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lidamil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya ingatkan bahwa setelah kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Setelah berdoa, maka dari itu kita membaca Asmaul Husna bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala habibina Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matalubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Marsidu ya Hafiz ya Rafi'u ya Muqit ya Mudillu ya Sami ya Musiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Halimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Mudiru ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rafiqu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya
Allah beri kemudahan kita di dalam pembelajaran dan evaluasi yang lain, sehingga Allah beri kemudahan kepada kita. Amin Allahumma. Anak-anak yang saya muliakan, sebelum materi pembelajaran, maka saya akan mengabsen kalian siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Dari Setiawan, Bisa Fitri, Larista Salsabila, Lydia Putri Pertiwi, Lina Aprilia Putri, Muhammad Ihsan Maulana, Muhammad Sairindu, Naimatul Khairiyah, Tarawih Jawarjani, Fatrunada Almira Hamid, Reva Aprilia, Rizky, Ronatul Nurah, Salwa Wahidah, Umi Qafidatul Rafi'ah, Wisnu Zaki, Ahmad Faiz Faisal Fakih. Sudah masuk semua ya? Alhamdulillah semuanya. Anak-anak yang saya muliakan, bahwa kesempatan kali ini masuk pertama kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, nanti saya akan menjelaskan melalui slide yang ada di depan, ya. Yang ada di depan, bahwa kita lihat di depan, bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup. Kemudian materi dalam pelajaran Al-Quran hadis kelas 7 MTS yaitu mengenai tentang pedoman hidup, Kemudian adapun tujuan pembelajaran untuk materi pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan memahami pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu apa? Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan memahami pengertian hadis. Jadi yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kemudian yang kedua adalah pengertian hadis. Kalau kita dijelaskan bahwa pengertian Al-Quran yaitu secara bahasa itu bacaan. Qoro'a itu maknanya membaca. Nah, membaca dalam Al-Quran berarti bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang dibaca. Nah, baik itu belum mengetahui tentang maknanya atau tentang artinya. Nah, kalau kita baca itu mendapat pahala walaupun tidak mengetahui arti dan maknanya. Maka sedangkan secara istilah itu para ulama itu memberikan pengertian wahyu. Wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada perantara malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 2 hari dan membacanya di wilayah ibadah. Jadi Al-Quran itu selama itu ya, selama 22 tahun itu berangsur-angsur, tidak satu gelondongan, tidak, tapi beberapa tahun ya. Ketika peristiwa itu datang kepada nabi-nabi ya, termasuk Nabi Muhammad, maka Al-Quran berangsur-angsur semacam itu. Kemudian yang kedua adalah pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu memiliki arti baru. Hadis itu maknanya baru. Jadi kalau kita mengacu pada hadis bahwa itu peristiwa yang terjadi, di dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi diutus itu ada peristiwa-peristiwa tertentu, ya, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Ya, peristiwa-peristiwa masa dulu ya itu cuma dinamakan dengan hadis. Ya,
hadis atau berita, cerita-cerita masa dulu, peristiwa atau cerita menurut istilah. Dan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan bersumber dari Rasulullah. Jadi berita itu dari Rasul, dari beliau Nabi. Ya. Ketika Nabi, misalkan dapat wahyu, kemudian ada berita-berita ya, yang bersumber dari Nabi, baik itu ucapan Nabi, kemudian perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Nabi. Maka Al-Quran dan hadis diturunkan secara mutawatir, ya, secara berangsur-angsur, sebagaimana bahwa Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, maka Al-Quran dan hadis adalah sumber utama. Ya, sumber utama. Jadi pertama, sumber utama adalah Al-Quran. Kemudian kalau kita tidak menjumpai di dalam Al-Quran, kita lihatnya di dalam hadis. Dan ini adalah ajaran Islam, sumber ajaran menjadi suatu pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu Al-Quran bersumber perkataan Allah, sehingga kebenaran isinya sangat dipercaya. Isinya itu sangat dipercaya. Kenapa? Karena dari Allah. Nah, sementara hadis bersumber adalah dari Nabi. Nah, Al-Quran itu dari Allah, hadis dari Nabi. Yang sudah jelaskan ucapan, perkataan Nabi, nah itu termasuk hadis. Dan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Misalkan Nabi itu ketika menjalankan sholat, kemudian para sahabat mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi. Maka ketika Nabi sholat, para sahabat melihat bagaimana caranya Nabi. Nabi untuk menjalankan sholat, sholatnya gini, kemudian begini, dan sebagainya seterusnya. Maka itu adalah hadis, ya, yang diceritakan oleh Nabi. Kemudian setelah itu bahwa Al-Quran merupakan salah satu pedoman atau landasan kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan. Karena di dalamnya mengandung terdapat berbagai aturan baik berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Kemudian ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus. Kemudian peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum. Maka dari itu kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami tentang bagaimana pengertian Al-Quran dan hadis. Maka dari itu saya akan memberikan tugas kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti bisa mendiskusikan bagaimana pengertian Al-Quran, bagaimana pengertian hadis, kemudian bagaimana Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Maka saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk didiskusikan agar bisa mengetahui apa itu Al-Quran dan hadis. Tapi kan ya, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 sendiri, kelompok 3 ini kelompok 4 yang terakhir ini. Mas. Nah, yang saya muliakan, sebelum mendiskusikan materi yang telah dipelajari, agar kita semangat, agar kita tidak ngantuk, tidak loyo, maka kita belajar dulu ya. Coba dipimpin Pak ketua kelasnya, dipimpin bisa.
2, 3. Berdiri semuanya, berdiri, biar tidak pernah. Nah, kita refleksi dulu. Ya. Dan 1, 2, 3. Siapa cinta Allah, tepuk tangan. Siapa cinta Quran, Tepuk tangan. Siapa cinta Allah, siapa cinta Quran, siapa cinta hadis, tepuk tangan. Siapa cinta Allah, tepuk tangan. Siapa cinta Quran, tepuk tangan. Siapa cinta Allah, siapa cinta Quran, siapa cinta hadis, tepuk tangan. Terima kasih, duduk kembali. Yang saya muliakan, saya tadi memberi tugas tentang pengertian materi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup di dunia. Jadi kita misalkan ada permasalahan, ya permasalahan itu kita ambilnya di dalam Al-Quran. Misalkan pedoman hidup yang bagaimana, ya biar cara hidup ben sejahtera, bagaimana hidup itu ben damai, maka itu kita cari di dalam Al-Quran. Pasti ketemu di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak menjumpai, maka di dalam hadis. Maka saya sudah memberikan tugas kepada kalian, ya, yang perlu dibahas tadi, kemudian sudah didiskusikan, ya. Sudah belum? Sudah. Sudah jawab belum? Jawab belum, gitu ya. Jawab belum? Nah, itu dong. Oke. Santai. Kalau sudah didiskusikan, maka dipresentasikan, ya. Sudah dipresentasikan, kemudian mungkin dari kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana pengertian Al-Quran di dalam pendidikan agama Islam. Nah, itu kita bisa memunculkan ide, memunculkan gagasan, memunculkan pertanyaan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka perlu ada tanya, yang tanya mengenai itu. Nomor 1. Bagaimana pengertian Al-Quran ditinjau dari pendidikan? Ya, ada tanya bagaimana Al-Quran ditinjau dari pendidikan Islam. Kemudian ada yang mau menjawab? Mau menjawab? Ya, please. Ya dibaca, ya. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata kerja yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selalu perantara malaikat Jibril secara mutawatir, berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Membacanya dinilai sebagai ibadah. Secara bahasa hadis memiliki arti baru, peristiwa dan cerita. Sedangkan menurut istilah hadis adalah sesuatu yang disadarkan bersumber dan Kan yang sudah dijelaskan nanti, sudah dijelaskan bahwa pertanyaan pertama sudah dijawab. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang jawaban yang kedua. Oh ya, jawaban yang kedua, coba dijawab. Pengertian Al-Quran bacaan istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berunsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan membaca adalah ibadah. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik berupa kata-kata, perbuatan dan ketetapan Nabi. Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat Islam seluruh dunia. Isi Al-Quran bersumber dari perkataan Allah sehingga kebenaran isinya sangat terpercaya. Sementara hadis sumber dari Nabi Muhammad berisi banyak hal seperti pengetahuan hukum, contoh teladan, cerita, kisah, berita, seni dan lain-lain. Keduanya sebagai pedoman agar bisa selamat hidup di dunia dan akhirat. Ya, pertanyaan pertama sudah dijawab, ada 2 opsi, ya. 2 opsi yang pertama nanti sudah dijelaskan pertanyaan tadi, kita dijawabnya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yang siapa yang bertanya? Itu Pak. Siapa?
Oh iya ya. Bagaimana pengertian hadis dan penerapannya? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana hadis di dalam penerapan? Di dalam penerapan, cara penerapan dalam hadis bagaimana? Mungkin ada yang mau jawab penerapannya? Penerapan? Oh iya. Ya. Secara bahasa hadis memiliki arti baru peristiwa dan cerita. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan bersumber dari Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Maka di dalam penerapannya yaitu ketika Nabi melakukan pekerjaan ketika sholat, maka para sahabat menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, bahwa yang sudah dijelaskan kepada berikan aplaus. Terima kasih. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya ada tidak? Ada tidak? Coba ya. Oh ya, tanya apa? Tuh, ya ada. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara memungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Mungkin caranya bagaimana? Ya, cara bagaimana memungsikan hadis itu dalam apa? Mungkin ada jawaban? Jawaban? Ada jawaban yang ketiga? Ya, jawaban apa? Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam dan yang kandungan hidup umat Islam seluruhnya. Isi Quran itu harus sesuai dari perkataan Allah sendiri kebenaran Islam saya. Sementara hadis sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, dan juga ketetapannya. Keduanya dari situnya harus seperti pengetahuan hukum Bapak. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terima kasih yang sudah menjelaskan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah didiskusikan sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi. Maka mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan lagi yang ada yang sudah ada berarti saya akan menjelaskan sedikit lagi ya, sedikit mengenai tentang bagaimana cara memfungsikan Al-Quran. Ya, cara memfungsikan Al-Quran yaitu Al-Quran merupakan jejak yang abadi. Ya, abadi itu sepanjang masa. Jadi mulai zaman dulu ya, zaman dulu sampai kiamat. Ya, itu Al-Quran tetap terjaga, ya, terjaga oleh Allah dan dijaga oleh malaikat, dijaga oleh Allah kebenarannya. Kebenarannya apa? Banyak ya, banyak orang yang mendalami Al-Quran, mendalami hadis, maka lebih-lebih banyak yang menghafal Al-Quran, maka terjaganya lewat orang-orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka itu dijaga dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tergantung di dalam aturan di dalam hidup pengetahuan, yaitu juga dijelaskan bahwa diperkuat dengan adanya hadis. Jadi ada Al-Quran kemudian tendensinya pada hadis, hadis yang dibawakan oleh Rasulullah. Ya. Berdasarkan bimbingan Allah, kemudian umat Islam harus senantiasa meyakini, memahami dan melaksanakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran, teguh pada Al-Quran dan hadis, sehingga hidup itu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk mencapai hal yang diinginkan, maka harus memfungsikan Al-Quran sebagaimana bahwa hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di antara dengan cara sebagai meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang sempurna. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul terakhir yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak benarnya melalui Al-Quran dan hadis diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Itu caranya. Kemudian Al-Quran
sebagai sumber hukum atau sumber pengetahuan. Kemudian nomor 2 adalah menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bahwa hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran, mendapatkan kebaikan dari Allah, misalkan melalui ibadah sholat, kemudian berdasarkan melihat Al-Quran dengan melihat tata cara Rasul melakukan, misalkan puasa, kemudian ibadah haji, pergaulan di masyarakat, atau tatanan hidup bersama di negara. Kemudian seterusnya adalah penerapan Al-Quran dan hadis dalam hidup sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia dengan sikap sebagaimana berarti berlaku adil. Kalau kita mengetahui di dalam Al-Quran bagaimana orang yang tidak adil, bagaimana orang yang adil. Kalau orang yang adil, kita bisa mengatur sebagaimana bahwa aspek di dalam kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak mementingkan salah satu, tetapi harus semuanya dirangkul. Semua golongan, tidak mementingkan hanya satu golongan atau dua golongan, tapi semuanya harus dipentingkan, yaitu adil. Jadi kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga ada semacam keadilan. Maka adil diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran. Yang pertama. Kemudian adil dalam menerapkan hukum. Tidak pandang itu keluarga atau tidak keluarga. Kalau yang salah diadili. Kalau yang benar juga diadili. Jadi tidak yang punya harta banyak terus bisa memberikan uang. Ini tidak adil. Maka harus dijaga keadilan itu. Kalau kita sudah diberi ilmu, kemudian memahami Al-Quran, maka kita bisa menerapkan hanya sedikit, misalkan bisa terapkan itu sebagai contoh. Kemudian adil dalam hidup, artinya apa? Menjaga keseimbangan hidup dunia, menjaga keseimbangan. Jadi misalkan puasa itu kalau malam itu makan, tapi kadang seseorang itu puasa tidak makan malamnya. Itu ada. Jadi puasa itu seharusnya malam makan tapi tidak makan, sampai berapa hari tidak makan, berarti itu tidak adil pada perut. Perutnya menjadi sakit dan sebagainya, maka itu tidak adil. Maka keadilan itu harus kita jaga di dalam kehidupan itu. Kemudian adil dalam menerapkan atau itu membelanjakan harta, adil dalam membelanjakan harta. Kemudian adil dalam memberikan kesaksian. Tidak hanya yang benar, tidak ada yang salah. Yang benar harus diadili dengan benar, yang salah harus salah. Malah sebaliknya, yang salah justru malah dibenarkan kalau dihukum itu. Maka kita harus mengetahui. Dan kalau kita sudah menerapkan, berarti kita bersyukur itu kita lihat pribadi yang bersyukur harta, rezeki yang diberikan Allah, pertimbangan penilaian, misalkan ada mencari rezeki dengan halal, melakukan hak orang lain dalam harta, tidak berlebihan, mampu untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Kemudian cara untuk memfungsikan adalah pribadi yang takwa kepada Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh karena itu akan lebih introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuan dan ibadahnya. Misalnya dengan banyaknya mencari ilmu, berdiskusi, belajar, kemudian belajar yang baik, melakukan ibadah tepat waktu. Kemudian banyak melakukan ibadah sunnah seperti saum, Senin Kamis, sholat sunnah, kemudian sholat sunnah rawatib, berkata kalimat, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Maka itu adalah memfungsikan, menyebarluaskan di dalam Al-Quran. Anak-anak yang saya muliakan, sebelum melanjutkan materi-materi, kita mungkin bisa membaca dulu ya.
jelas mesti dibaca dulu yang bukunya itu meluaskan halaman itu mas. Yang berluasan adalah hadis. Yang berluasan adalah Quran, hadis apa kita akan duduk di tempat ini. Penyebaran ajaran ini dilakukan melalui sistem belajar mengajar memperdakwah bagi setiap manusia yang dapat dipraktikkan dalam proses belajar mengajar atau dakwah berbagai format atau non-formal. Misalnya sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, masjid, dan perusahaan. Supaya ini untuk menunjukkan apa yang dalam setiap kehidupan dan dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Untuk pengajaran dan kesalahan oleh berupa sebagai berikut. Baca dan masyarakat Quran hadis, baik dalam kota atau masyarakat. Saling memberikan nasihat, baik dalam pembenaran maupun kebenaran. Hukum setiap supaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi manusia. Bijaksana dalam bersikap, teratur kata maupun berbuat. Dalam melakukan hendaan jiwa demi kepentingan negara Islam. Bila di antara cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi manusia yang terdidik dalam hidup agar menjadi orang yang mendapatkan kemanusiaan baik dunia maupun akhirat. Memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebelum itu akan memberikan tugas, ya. Tugas nanti bisa dipelajari, ya, sehingga apa yang perlu kita kaji itu bisa terselesaikan dengan permasalahan-permasalahan itu. Saya mengingatkan bahwa sebelum melanjutkan materi pelajaran, maka saya akan mengutarakan pedoman hidup manusia yang nanti dilihat di slide. Nanti kemudian setelah gambar-gambar itu muncul, maka perlu ada pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin saya memberikan tugas, ya. Memberikan tugas, kita memutar gambar itu, kemudian ada di benak kalian apa yang terjadi di pemikiran, kemudian yang ada di slide itu, kemudian menjadikan apa itu PR atau dibuat rangkuman atau perkata-perkata itu, ya. Coba lihat slide di depan ini, ya. Melihat gambar yang ada di depan, kita bisa memikirkan atau kita bisa berimajinasi, ya, apa yang di dalam gambar itu. Maka itu adalah salah satu tugas, ya, tugas untuk kalian untuk dibuat, ya. Ini saya akan memberi lembar kertas untuk menjadi
menjadikan gambar itu bisa dibuat sedemikian mungkin ada yang perlu dilihat ya gambar itu sehingga memunculkan ide-ide tertentu bagaimana kehidupan itu mengacu pada pedoman Al-Quran ya, pedoman Al-Quran. Ini saya berikan lembar untuk ditulis ya, ditulis nanti bisa saya nilai ya, saya beri waktu 10 menit ya, 10 menit. Jadi tulis dulu yang sekiranya itu gambar itu bisa memacu kalian untuk memberi soal-soal atau memberi yang ada di ide itu. Ditulis dulu. Nah, masih 9 menit. Ya, sambil menjelaskan itu saya akan menilai dari kalian yang untuk dinilai dan kerjanya. Bisa lihat nilainya, jawabannya nilai. Masih 5 menit ya. Udah ya? Ya saya ambil lembar kerjanya ya. Ya, ambil kerjanya. Dan anak-anak yang saya muliakan bahwa ini menjadi catatan lembar kerja yang perlu saya nilai nanti diberikan untuk minggu depan ya yang akan datang. Sebelum kita akhiri materi maka saya akan menjelaskan inti dari pokok permasalahan yang kita bahas kali ini mengenai tentang pedoman Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, ini mengenai tentang inti sari ya, inti sari dari fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi bahwa di dalam Islam, jadi kaum muslimin memiliki dua pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, bagaimana inti dari permasalahan yang kita bahas kali ini adalah yaitu bagaimana kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat adalah yaitu Al-Quran dan hadis.
Kemudian Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk. Nah, yang pertama pedoman hidup, kemudian yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk atau penjelas. Ya, penjelas. Kemudian ada banyak sekali ya permasalahan yang itu di dalam Al-Quran itu. Jadi kemudian penjelas, kemudian pemisah. Ya, pemisah. Kemudian Al-Quran mempunyai nama-nama lain. Ya, selain Al-Quran itu ada banyak nama Al-Quran seperti kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda dan sebagainya. Maka hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat Al-Quran dan penentu hukum tersendiri. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Kemudian di dalam hadis, ya, hadis sebagai apa itu berfungsi sebagai penjelas. Kemudian kita memiliki cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu menjadi orang yang berbimbing dalam hidup agar menjadi manusia yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang saya sampaikan. Ya. Mungkin nanti penjelasan-penjelasan bisa dilanjut minggu depan sehingga materi kali ini mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dari Al-Quran sehingga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu kepada Allah agar apa yang kita raih, apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang saya sampaikan. Kemudian dipimpin doa untuk pulang, dipimpin doa untuk para pakasnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.